Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Baik Niki Nandila Fajriah dengan NIM E1R022143 dari program studi Pendidikan Matematika kelas 1C. Di sini saya mengangkat judul atau mengambil judul tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Mengapa saya mengambil judul materi ini? Karena saya rasa banyak di antara kita yang tidak menerapkan atau tidak menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan sedikit gambaran. Pasti, di setiap sekolah ada aturan dan hukum yang menjadi acuan untuk mewujudkan pengendalian kehidupan dan lingkungan sekolah. Lalu, bagaimana jika di sekolah tidak ada aturan? Ketika tiada aturan dan hukum di sekolah, maka kehidupan di sekolah akan kacau dan berantakan. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara, serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengacu kepada teori Norma Hanawiaski sebagaimana dikutip oleh Dimas Hutomo, Die Stuferordnung der Rechtsordnung atau teori hierarki hukum, terdapat jenis dan tingkatan aturan suatu aturan, yaitu yang pertama stat fundamental norm atau norma fundamental negara, abstrak, dan sumber hukum, contohnya Pancasila. Yang kedua, Staatsgrundgesetz atau aturan dasar, aturan pokok negara, konstitusi, dan undang-undang. Yang ketiga, Keyvormgesetz atau undang-undang. Yang keempat, Verordnung dan Autonomsatzung atau aturan pelaksana, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Merujuk pada teori di atas, maka Pancasila menempati posisi Staatsfundamental Norm sebagai sumber dan segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti dalam setiap perumusan hukum dan negara harus bernafaskan pada sila-sila dalam Pancasila. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi dua sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan keukatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi keagamaan, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu aturan atau peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Menurut Ruslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama ideologi hukum Indonesia, yang kedua kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, yang ketiga asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, dan yang keempat sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Terdapat tiga hal yang menjadi alasan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sejak reformasi hingga saat ini. Yang pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru, menguatnya pluralisme hukum, dan terdapatnya suatu kenyataan berhukum yang menjadikan Pancasila hanya sebagai simbol belaka. Yang pertama, resistensi terhadap Orde Baru, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dengan menjalankan praktik otoritarianisme, rupa-rupanya memberikan dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Dampak yang paling nyata adalah munculnya sikap resistensi terhadap Orba. Sikap ini biasanya timbul dari trauma dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu atau seseorang. Contohnya, meskipun P4 masih memiliki nilai manfaat terhadap keberadaan Pancasila, akan tetapi karena itu produk Orba maka harus dihilangkan. Akibat lain dari sikap resistensi terhadap Orba adalah apabila muncul gagasan untuk kembali menegakkan Pancasila, maka anggapan ilmiah yang muncul adalah praktik kekuasaan otoritarian akan terjadi lagi. Yang kedua, menguatnya pluralisme hukum.
Di dalam berhukum, negara Indonesia menerapkan beberapa sistem hukum seperti civil law, common law, hukum Islam, dan hukum adat. Realitas ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam penerapan sistem hukum nasional. Praktik berhukum secara plural memang sudah berlaku sejak kemerdekaan. Yang ketiga, Pancasila sebagai simbolis hukum. Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya karena adanya resistensi terhadap Orba dan semakin menguatnya pluralisme hukum, tetapi karena Pancasila dalam hukum hanya sebagai acuan formalitas dalam membuat segala jenis peraturan. Selanjutnya, menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengakibatkan Pancasila tidak lagi memiliki daya mengikat dalam sistem hukum nasional. Terdapat dua upaya untuk itu, yaitu yang pertama menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum positif dan menundukkan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum ideal yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Misalnya, pemikiran tentang kepastian hukum atau positivisme hukum berawal dari John, seorang ahli hukum Inggris. Yang kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan Pancasila. Sebagai sumber segala sumber hukum, memang telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis, akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.